waktu kita sakit, waktu kita menderita. Tetapi kesetiaan Tuhan itu selalu ada di setiap musim. Amin. Haleluya. Puji dan saya silakan. Nama Tuhan. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu, di situ sudah ada banner ya, yang beberapa minggu sudah terpasang, berdoa 5 jari ya. Jadi yang pertama itu adalah jempol. Jempol itu adalah sesuatu, ini berdoa buat wikos kita Bapak Ibu. Jadi orang yang menjadi target dalam setiap kehidupan kita. Kita kan harus berdoa sebagai murid Kristus, berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga mereka percaya kepada Tuhan ya. Nah, yang pertama, dan doa buat orang-orang yang terhilang, yaitu kita menyerahkan mereka sebagai harta yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Makanya biasanya kalau kita katakan luar biasa kepada orang kan kita akan jempol, gitu kan? Nah, ini itu berdoa. Lalu yang ini adalah tunjuk Bapak Ibu. Telunjuk itu melepaskan dari kuasa kegelapan. Biasanya kalau kita menunjuk orang kan begini, kamu salah, kamu ya. Nah, sekarang tunjuknya untuk kuasa kegelapan. Tadi sebutkan namanya, kita berdoa buat si A, lalu patahkan kuasa kegelapan, patahkan kekerasannya, patahkan apapun juga yang mengikat dia, gitu ya. Nah itu. Lalu yang ketiga, yang jari tengah Bapak Ibu, ini adalah untuk menginsafkan akan dosanya. Jadi setelah kita patahkan segala kejahatan dosa-dosanya, maka kita berdoa supaya dia insaf akan dosanya, dilembutkan hatinya. Itu bagian tengah. Bagian tengah ini adalah Roh Kudus. Bagian tengah ini adalah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mengisahkan akan dosa. Lalu yang ini adalah kasih. Yang di sini ada biasanya cincin, ya kan? Nah, kita harus ingat ya, cincin itu kan kasih, cinta, ya. Biarlah kasih itu, kalau di situ dikatakan, biarlah kasih Tuhan akan melawat, biarlah kasih Tuhan akan memenuhi hidupnya, biarlah kasih Tuhan akan menjamah hidupnya, sehingga dia bisa bertobat. Yang ini, yang paling terakhir, yang paling kecil, pakai saya, yang paling kecil. Kita ingat yang pakai saya Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi yang pertama, serahkan dia sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan karena dia terhilang. Orang yang terhilang itu orang yang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun, keluargamu atau siapa orang yang ada di sekitarmu, serahkan dia sebagai orang. Tuhan, saya percaya dia adalah orang yang berharga di hadapanmu, orang yang kau kasih, orang yang engkau ingin selamatkan. Lalu patahkan semua kuasa kegelapan, patahkan segala kejahatan, patahkan segala kebebalan, tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, saya serahkan kepada kuasa Roh Kudus, biar dia insaf akan dosa-dosanya, biar dia menyadari kesalahannya. Doakan hal itu Bapak Ibu, sehingga biarlah kasih Allah memenuhi hidupnya, sehingga dia merasakan jamahan Tuhan dan pakai saya untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Kristus buat orang tersebut. Izinkan saya untuk menjadi orang yang memberitakan kabar keselamatan. Amin. Itu sesuatu hal yang berharga Bapak Ibu. Daripada orang lain, ya kan banyak orang lain. Tapi kalau kita, Tuhan izinkan saya, pakai saya untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menjadi berkat buat orang itu. Itu doa 5 jari. Jadi ini dipasang untuk mengingatkan kita Bapak Ibu, ya. Jadi nanti boleh difoto di set itu juga boleh, supaya mengingatkan kita setiap hari. Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus ini juga Anda bisa berdoa, Tuhan, atau dalam kasih Tuhan, Tuhan buat skenario, buat rencana Tuhan supaya dia pada akhirnya mencari Tuhan. Biarlah akhirnya dia rindu akan kasih Tuhan. Gitu. Oke? Seperti yang mungkin saya kemarin sempat lihat tayangan seperti Pak Chandra dan Bu Yani, sehingga ada suatu patung, dia ada dalam sebuah kesakitan, itu ada aja cara Tuhan. Mungkin dia kesakitan, mungkin dia bisa bertemu dengan Anda, itu ada cara Tuhan supaya dia bertobat. Ya kan? Nah, itu berdoa Bapak Ibu ya. Berdoa supaya satu waktu ada cara Tuhan yang membuat dia cari Tuhan dan Anda dipakai. Amin.